وأكون للخير العميم مثالا. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yaitu adalah zat yang maha besar dan maha rahmat pada kehidupan setiap makhluknya. Allah tidak pernah menghentikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita sering sekali membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, walaupun kita terkadang membalas kenikmatan yang kita berikan kepadanya dengan kemaksiatan dan dosa. Ada orang diberikan kenikmatan oleh Allah sebelum duhur, tapi habis duhur dia sudah berbuat maksiat. Ada orang yang mereka diberikan anugerah oleh Allah sebelum asar, tetapi sesudah asar dia sudah bermaksiat kepada Allah. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah menghentikan laju nikmatnya yang Allah berikan dan Allah tetapkan untuk kita. Allah tetap memberi nikmat itu pada kehidupan kita untuk memberi makna, untuk memberi arti betapa besarnya rahmat Allah kepada kehidupan setiap makhluknya. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita memiliki Allah yang pemarah. Mungkin setiap ada manusia yang melakukan sebuah dosa, maka seketika pula Allah akan melumat makhluknya itu. Kita tidak bisa membayangkan kalau Allah yang kita sembah tidak memiliki sifat rahmat. Mungkin kehidupan kita akan berantakan karena kita sedikit melakukan kesalahan, maka kita terancam dengan sesuatu yang membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Tapi beruntungnya kita mendapati Allah pemurah, Allah dapati sebagai zat yang pengasih, kita juga dapati pula bahwasanya Allah itu merupakan zat yang terus memberikan rahmat kepada setiap makhluknya. Semoga dengan kenikmatan kita mengenal Allah menjadikan kita bersyukur. Karena tidak ada anugerah paling besar. Tidak ada anugerah paling besar yang senantiasa kita syukur. Yang kita syukuri kecuali kenikmatan ketika kita telah mengenali Allah, mengimani Allah, dan semoga kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, insyaAllah. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Tentunya kita paham bahwasanya kajian tafsir ini merupakan salah satu rumpun ilmu di mana sangat mulia dari rumpun ilmu bernama tafsir itu. Karena yang menjadi objek dari rumpun ilmu yang kita pelajari, objeknya adalah kitabullah. Dan sesungguhnya tidak ada kesimpulan kecuali kesimpulan itu berdasarkan kepada setiap firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Tidak ada yang mengalahkan ilmu tafsir. Tidak ada yang mengalahkan bagaimana kita mempelajari tafsir setiap surat. Terutama ketika kita paham bahwasanya interaksi yang benar kita kepada Al-Quran, yaitu bukan hanya menghafalkannya, bukan hanya membacanya. Karena orang munafik juga membaca, orang munafik juga mereka menghafal sebagian. Tapi sesungguhnya interaksi yang paling benar ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, mengetahui maknanya, berusaha menghafalkannya, berusaha untuk membacanya, dan berusaha untuk memahami artinya, lalu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau di situ ada sebuah petunjuk untuk melakukan satu perbuatan, kita melakukan perbuatan. Kalau di situ ada sebuah dosa, maka kita tinggalkan. Dan itulah bagaimana berinteraksi yang benar kepada Al-Quran. Hati-hati apabila kita berinteraksi pada Al-Quran dengan metode dan jalan yang salah. Makanya kita khawatir terhadap sebuah sabda yang disampaikan oleh Rasulullah. Aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Munafiknya umat ini ternyata banyak dari orang-orang yang mereka itu hafal Al-Quran. Kenapa? Banyak orang hafal Al-Quran ternyata bisa jatuh dan terperosok menjadi munafik. Karena sesungguhnya mereka tidak mentadaburi maknanya, tidak memahami maknanya, dan tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Ini yang kita khawatirkan. Inilah yang menjadi sebuah kewaspadaan untuk kita. Jangan sampai Quran itu justru menjerumuskan kita kepada perilaku kemunafikan, karena ternyata apa yang kita hafalkan dan yang kita baca justru kita tentang pada eksekusi kehidupan kita. Ketika kehidupan kita justru bertolak belakang dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Karena kita khawatir terhadap itu, maka inilah yang menjadikan kita mempelajari Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena Quran itu sebaik-baik teman. Dan bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk kita.
Jadi kalau kita mempelajari surat Al-Ma'un, anggap bahwasanya surat Al-Ma'un itu diturunkan untuk kita. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita persepsikan dan kita posisikan diri kita seakan-akan surat Al-Ikhlas turun kepada kita. Iqra'il Quran, ka'annaka unzila ilaika. Maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk kita. Dan itu yang bisa menjadikan kita nanti jujur. Untuk menjadikan Al-Quran itu petunjuk pada perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi ya, saya juga mengatakan kepada kita semuanya, apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mengatakan kepada kita, tilawah atau membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada tilawah hukmiyah, ada tilawah lafdiyah. Ada tilawah lafad, ada membaca secara lafad, ada secara hukum. Membaca secara lafad itu apa? Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu namanya tilawah lafdiyah, lafadnya. Setiap lafadnya kita baca. Ada yang kedua yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu kita membacanya, lalu kita menjadikan dia petunjuk pada kehidupan kita setelah kita mempelajarinya, setelah kita mentadaburinya, menghadirkan maknanya. Lalu kita hadirkan dalam kehidupan kita dan menjadi penerang pada kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Orang munafik, mereka mampu tilawah lafdiyah, tapi mereka tidak akan mampu tilawah hukmiyah. Orang mukmin adalah mereka yang melakukan tilawah lafdiyah, membaca secara lafaz, mencoba menghafalkannya, mengetahui makharijul hurufnya, itu tilawah lafdiyah. Dan mereka juga berusaha tunduk kepada setiap ketentuan yang ada di dalam kitabullah. Setelah dia mempelajari, setelah dia mengkaji, menghadirkan maknanya, mentadaburi setiap petunjuknya, maka akhirnya itulah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Sekali lagi, tilawah hukmiyah dan tilawah lafdiyah. Sekarang mari kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan surat Al-Humazah. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Ini merupakan surat Makkiyah, di mana ini merupakan surat yang ke-104, terdiri dari 9 ayat. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada ayat yang kedua pada surat Al-Humazah, tentunya saya mengulang sedikit tentang ayat yang pertama yang menjadi pembelajaran kita pada pertemuan kita yang terakhir. Kita tentunya memahami pada pertemuan kita terakhir, kita mempelajari poin yang pertama. Tidak ada surat yang dimulai dengan kata wailun, yang artinya celaka, kecuali hanya pada 2 surat. Yang pertama, yaitu adalah surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, yaitu celakalah mereka yang mengurangi timbangan dan takaran. Dan yang kedua, surat yang ke-109, yaitu 104, yaitu adalah surat Al-Humazah. Ketika Allah berfirman pada ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, yaitu celakalah sekali mereka yang senantiasa menjadi pengumpat, sekali lagi ketika mereka menjadi pencela. Ini menunjukkan kepada kita, berarti dua makna pada 2 surat ini penting. Karena Allah tidak pernah memulai surat, lalu di dalamnya ada kata celaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada 2 sifat yang Allah terangkan pada ayat yang pertama pada kedua surat ini, kecuali memberikan kepada kita sebuah shock terapi. Jangan sampai terperosok kepada 2 sifat yang Allah terangkan di dalam surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Ma'un, surat Al-Humazah. Wailul lil mutaffifin adalah jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengurangi timbangan. Jadi kalau kita berhadapan dengan hartanya orang yang beriman, stop pada batasannya, jangan mengambil kecuali dengan keridhaan, jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Siapapun yang mengambil harta seorang muslim tanpa haknya, tanpa keridhaan dari dirinya, maka betul-betul celaka. Seakan-akan dirinya dengan neraka begitulah dekat ketika dia menerjang setiap batasan itu, ketika dia mengambil hartanya orang dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Walaupun cuma mengurangi timbangan sekalipun, maka itu pun menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah.